Jadi dosa kita itu yang mana? Yang ketika kita tidak bisa menerima ketentuan Allah, itu pukul rata itu. Biasanya kita yang membuat tidak menyenangkan di rumah itu apa sebenarnya? Masalah apa sebenarnya? Kan rasa. Kalau rasa, bukan karena jumlah uang yang banyak atau sedikit, bukan. Rasa. Nampaknya aja karena hak saya diambil, nampaknya itu seperti itu. Tapi rasa menerima yang Allah berikan itu bagaimana cara kita mensikapinya. Jadi seorang istri, ini lagi-lagi ke istri ya, majikan dahirnya itu suami, yang hakikatnya Allah. Jadi kalau kita sudah bisa menjadikan itu sebagai majikan, kita nggak akan rasa kesal. Kalaupun kita ingin memperbaiki atau menyampaikan sesuatu, yaitu zahirnya aja, hatinya tetap menerima itu dari Allah. Jadi untuk membangun sebuah keluarga, berarti itu kan keluarga surgawi. Jadi surgawi dalam arti apa? Rasa, ya. Rasa. Jadi rasa menerima, rasa bersyukur dengan apa yang Allah beri. Itu nggak mudah. Makanya kita harus mulai dengan apa? Dengan kesadaran, kembali lagi dengan tasbih. Subhanallah, semua sudah diatur. Jadi ya Allah, kalau Engkau menentukan aku adalah termasuk orang yang tidak pandai bersyukur, Engkau rubah ketentuan supaya aku menjadi orang yang pandai bersyukur. Pertama itu doa dulu. Alhamdulillah. Ini tetap baliknya ke sini juga. Tenaga, harta, ilmu sudah diatur sama Allah. Makanya waktu kita buat pagar, setelah pagar kan kita buat baju besi. Kan minta tambah, minta kurang. Begitu juga dalam hal harta, ilmu, tenaga, semua begitu. Begitu kita menerima, misalnya gini, biasanya kita yang membuat tidak menyenangkan di rumah itu apa sebenarnya? Masalah apa sebenarnya? Kan rasa. Kalau rasa, bukan karena jumlah uang yang banyak atau sedikit, bukan. Rasa. Nampaknya aja karena hak saya diambil, nampaknya itu seperti itu. Tapi rasa menerima yang Allah berikan itu bagaimana cara kita mensikapinya. Maka tasbih, tetap tasbih kembali. Subhanallah, semua sudah diatur oleh Allah. Jadi kalau yang ini kita pegang, kita tidak akan melihat kekurangan orang lain. Jadi begitu misalnya kita belanjanya biasanya 1 juta misalnya. Ini yang ada cuman 700. Bagaimana dengan uang yang sedikit itu kita bisa bersyukur? Kalau yang namanya syukur itu wajahnya sudah U bukan N. Tahu maksudnya? Ya. Wajahnya sudah U bukan N. Jadi kalau kita sudah bisa mengingat ini dari Allah, ini Allah yang bagi, kita akan senang. Karena apa? Itu majikan kita. Jadi seorang istri, ini lagi-lagi ke istri ya. Majikan dahirnya itu suami.
yang hakikatnya Allah. Nah, jadi kalau kita sudah bisa menjadikan itu sebagai majikan, nah kita nggak akan rasa kesal. Kalaupun kita ingin memperbaiki atau menyampaikan sesuatu, yaitu zahirnya aja, hatinya tetap menerima itu dari Allah. Nah, ini yang kita harus bangun dulu untuk bisa menerima ketentuan dari Allah. Subhanallah, sadarkan itu. Kalau ini belum sadar, tidak akan mungkin bisa. Alhamdulillah, sadar semua punya Allah, tenaga, harta, ilmu. Nah, jadi yang tiga cabang ini, yang banyak disembah oleh manusia. Nah, disembah itu kan diikuti. Jadi diikuti harta, tenaga, ilmu manusia-manusia yang salah, manusia-manusia yang cinta dunia. Nah, nauzubillah, kita jangan termasuk yang demikian. Jadi tidak ada sembahan lain kecuali Allah. Ya. Makanya pagar diri kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ini harus kuat. Pakai baju besinya, nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baju besinya, la haula wala quwata illa billah. Senjatanya demikian juga. Nah, jadi untuk bisa kita menciptakan kondisi yang menyenangkan itu harus dari diri kita dulu. Jadi kalau di sini yang hadir suami istri ini alhamdulillah sangat alhamdulillah, karena apa? Ada dua kekuatan cepat. Nah, tapi kalau yang masih satu ya itu ujian. Nah, masih satu sendiri. Jadi subhanallah. Walaupun kita sendiri, nanti kita pulang ke sana yang ditanyain kita, kamu tidak ditanyai dosa orang lain. Nah, jadi dosa kita itu yang mana? Yang ketika kita tidak bisa menerima ketentuan Allah, itu pukul rata itu. Nah, itulah dosa. Nah, ketika tidak bisa menerima, apalagi bersyukur, menerima aja nggak bisa. Ya. Menerima ketentuan Allah. Syukur itu lebih menerima, senang. Nah, jadi nilai tertinggi syukur. Kalau syukur nggak mampu, sabar menerima. Sabar itu menerima. Kalau sabar juga nggak mampu, misalnya, aduh, kayak mana mau syukur, sabar aja nggak sanggup saya, gitu kan? Itu berarti harus perang. Nah, ini kita sekarang perang akhir zaman ini. Perang akhir zaman melawan hawa nafsu diri sendiri. Keinginan-keinginan kita jangan diutamakan. Tapi yang Allah senang, itulah dia yang kita utamakan. Jadi siapa yang lebih sesat dari orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Nah, jadi orang yang sesat itu yang menyembah hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Kalau kita menyembah Allah, berarti yang kita ikuti Allah. Kita ikut Allah, berarti kita ikut Al-Quran. Nah, jadi makanya ini Al-Quran terus kita harus perkuat. Jadi kalau dalam keluarga, kembali ke dalam keluarga, belum mampu menegakkan aturan Al-Quran, belum bisa. Karena yang dikatakan negeri yang makmur itu adalah yang pasti berdasarkan Al-Quran.
berlandaskan Al-Quran. Jadi seperti dikatakan, orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Beriman itu percaya. Itulah yang memakmurkan. Makna makmur itu apa? Kita kadang memahami makmur itu sebagaimana? Makmur itu adalah rasa nyaman, rasa senang untuk beribadah kepada Allah. Karena tujuan hidup kita ini kan untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika rasa senang, rasa nyaman dalam beribadah, itu terjadi, itulah kemakmuran. Masjid, begitu juga yang memakmurkan itu adalah orang-orang beriman. Makmurnya masjid. Ya, semua kan nggak mesti di masjid aja kita beribadah. Di rumah juga beribadah. Ya, bagusnya ke sana jamaah ke masjid. Tetapi semua, artinya karena kita misalnya perempuan kan lebih utama di rumah. Tetapi dalam dia bekerja, yang dikatakan ibadah itu semua pekerjaan yang dikerjakan hanya karena Allah. Jadi kita ngepel, kita kasih ASI anak, itu ibadah semua. Jadi ketika kita merasa nyaman melaksanakannya, nyaman itu di mana? Di sini. Senang kita melaksanakannya, itulah makmur. Sekarang negeri-negeri kita ini udah makmur semua? Kalau belum makmur semua, berarti belum berpegang dengan Al-Quran dengan sebenarnya. Kalau misalnya masih ada susah, gelisah, marah atau apa, berarti apa? Kita harus pahami dulu. Jadi tadi makmur, yang dikatakan makmur, nyaman, senang ketika kita beribadah, itulah makmur. Jadi negeri yang makmur, ini negeri. Jadi diri kita ini negeri-negeri sebenarnya. Kalau kita sudah rasa nyaman, rasa senang dalam beribadah, berarti kita sudah mencapai kemakmuran. Kalau kita belum, berarti kita berusaha terus untuk bisa menikmati itu. Jadi beda ya perempuan dengan laki-laki. Bedanya mana? Kalau laki-laki begitu suara azan, itu kan langsung menunjukkan ini harus bangun gitu, harus sholat misalnya. Kecuali ada hal yang di luar dugaan gitu. Itu pun sebisa mungkin ditinggalkan. Tetapi untuk perempuan masih ada pengecualian. Karena tugas perempuan itu apa? Menyenangkan dan melayani suami, menjaga dan merawat anak, ahli bait. Ahli bait itu menjaga rumah, harta, diri, waktu ada dan tidak ada suami. Inilah kontrak kerja. Nah, jadi kita nggak bisa samakan sama laki-laki. Kadang misalnya gini, waktu azan, anak udah lapar, makan, lapar, nangis, minta nangis, itu duluan. Karena hukum Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan itu tugas kita, termasuk tugas kita. Nah ini yang seperti ini kita harus bisa pilih. Jadi jangan kaku, jangan harus ibadah pun itu tidak dengan mendahulukan keinginan, bukan, tapi yang mana kebutuhan. Ini paham ya? Subhanallah. Jadi beda antara laki-laki dan perempuan itu di situ misalnya. Tetapi ketika sudah seperti kami ini yang sudah
tua, itu udah sama. Jadi udah harus lebih mendahulukan waktu. Ya. Jadi untuk menjadikan surga tadi, untuk bisa menerima ketentuan Allah yang sedikit bisa disyukuri, itu memang nggak bisa sekali, harus diuji coba. Misalnya gini, bulan lalu kita bisa menggunakan uang sekian yang untuk konsumsi ya, untuk konsumsi lebih besar. Bulan kedepannya ternyata Allah beri cuma sedikit. Yang sedikit itu kita bisa nggak untuk bersyukur? Jadi hemat disuruh, tapi jangan kikir. Beda ini. Kalau hemat harus hemat, jangan terbuang, jangan berlebihan. Tetapi yang urusan kita infak, sedekah atau apa itu lain urusannya, tetap gitu. Jadi dengan kita bisa menahan di tempat yang mubazir, berarti kita akan meningkatkan di tempat yang lain. Jadi seperti gini, jadi dengan keyakinan maka insya Allah kita akan bisa menghemat. Contoh gini, kalau kita menyuci biasa kan pakai rinso, pakai apalah gitu. Itu kalau orang yang nggak yakin, ini kalau nggak segini nggak cukup, nggak bersih gitu. Itu keyakinan yang salah. Ya. Jadi harus dibuat yang membersihkan itu bukan rinso, bukan air, tapi Allah. Kita bekerja sesuai dengan aturan, tapi yakinnya itu harus benar. Ini insya Allah bersih, suci. Itu. Jadi ya menurut sesuai dengan yang kita tahu, sesuai dengan prinsip kan beda-beda yang saya dapatkan dulu dengan yang ini. Intinya kalau ini udah sesuai, misalnya ada yang dengan sikat, ada orang kan menyikat itu semua disikat habis, malah rusak misalnya kainnya. Jadi yang membersihkan kan Allah. Kita lihat mana yang perlu. Jadi prinsip yang butuh didahulukan, itu tetap. Jadi yang tidak harus semua. Jadi masukkan ini misalnya ini yang udah kayak kita cuci dalam mesin cuci juga kan disikat yang di tempat yang kotor, masukkan dalam itu direndam, itu ada caranya. Itu mesin cuci juga, nggak tanpa harus mesin cuci yang ini. Jadi digilas ini bisa juga, bersih insya Allah. Tetapi harus yakin. Kalau nggak yakin, walaupun udah kita sikat, walaupun udah kita kucek-kucek atau kayak mana, itu nggak bersih. Nggak bersih. Pasti nanti ada. Dan memisahkan yang kotor sama yang kotor, yang warna sama warna, ini prinsip ini sama dengan menyuci diri kita, membersihkan nafs kita. Jadi kalau kita ingin diberi pakaian itu yang bersih, itu tetap terjaga, putihnya tetap terjaga, maka jangan kita bergabung dengan orang yang kotor. Artinya dengan yang misalnya
luntur, baju luntur, atau yang terlalu kotor. Jadi ya sekedar aja kita lewat gitu. Jangan terlalu dekat dengan orang yang seperti itu. Karena teman itu menunjukkan siapa dia. Jadi yang saya sampaikan menyuci pakaian, tapi intinya yang kita dapat membersihkan jiwa. Itu. Jadi sifat pembersihan itu adalah di dunia ini berlaku kayak kita membersihkan di mesin cuci itu juga. Jadi saling bertemu dengan yang lain, bergaul dengan yang lain, itu untuk saling membersihkan. Jadi kalau kita belum bisa memahami teman kita, saudara kita, keluarga kita, anak kita dan sebagainya itu sebagai geraknya Allah, Allah yang menggerakkan. Nah, ini yang sulit. Jadi kita makanya harus bertasbih itu dalam sadar ini dia digerakkan oleh Allah. Ini begini, itu begitu. Semua kita itu harus sadar itu. Kalau orang emosi susahnya apa? Kan iya, memang dia yang begitu. Selagi kita masih menunjuk orang salah, itu yang salah kita. Jadi kalau kita mau dinilai oleh Allah yang baik, maka nilailah orang lain baik. Lihat kelebihannya. Kalau kita sudah bisa itu, alhamdulillah, menerima itu semua ketentuan Allah, maka insya Allah kita akan makmur. Kalau kita sudah makmur, yang sekitar kita juga akan merembet makmurnya.